Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hari Anggit Cahyowibowo dalam mata kuliah Micro Teaching. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Simak video ini baik-baik. Semoga bermanfaat. Semoga kelak menjadi bekal Anda menjadi seorang guru profesional. Kita mulai. Apa saja akan kita pelajari pada kesempatan ini? Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian, yaitu apa yang dimaksud dengan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Apa saja hal-hal penting dan menarik yang ada di sana, untuk apa itu dilakukan, dan apa manfaatnya dalam pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas tujuan dan manfaat. Apa sih tujuannya kita melakukan variasi dalam pembelajaran, dan apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang ketiga adalah komponen-komponen apa saja yang ada dalam keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah contoh variasi dalam pembelajaran yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Yuk kita pelajari lebih dalam. Yang pertama adalah pengertian. Mengadakan variasi dalam pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam upaya mengatasi dan atau mencegah kebosanan. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Karena kita ketahui bahwa pembelajaran yang berjalan dalam keadaan yang membosankan akan sangat membuang-buang waktu, tidak efektif dan tentunya tidak efisien. Oleh karena itu, seorang guru perlu mengadakan variasi. Tujuan dari mengadakan variasi yang pertama adalah mencegah dan menghilangkan kebosanan, seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Selama pembelajaran berlangsung, bukan tidak mungkin seorang siswa mengalami kebosanan. Bahkan, bukan hanya seseorang atau dua orang siswa, namun bisa jadi kelas tersebut dalam keadaan yang membosankan. Mungkin karena lelah, mungkin karena materi pelajaran yang sulit. Oleh karena itu, seorang guru perlu mencegah kebosanan tersebut atau suasana yang tidak nyaman tersebut dengan cara melakukan variasi. Yang kedua, menemukan cara yang paling tepat. Kita ketahui bahwa kelas dalam pembelajaran itu sangatlah dinamis. Metode atau cara yang sama bisa jadi mendapatkan hasil yang berbeda pula. Bahkan bukan hanya berbeda hari, berbeda jam pun terkadang dibutuhkan cara yang paling tepat untuk menyampaikan materi pada situasi dan kondisi saat itu. Oleh karena itu, seorang guru perlu mengadakan variasi agar dapat menyesuaikan perubahan yang sangat dinamis dari kelas tersebut, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang ketiga, tentu saja menemukan potensi siswa. Kita tidak tahu dengan cara yang mana potensi siswa akan dapat ditumbuhkan. Variasi dalam pelajaran membantu menemukan potensi siswa yang selama ini tidak nampak dengan pola interaksi yang begitu-begitu saja. Sehingga variasi pola yang tepat akan menumbuhkan atau menemukan potensi siswa yang selama ini tidak nampak atau terpendam. Yang keempat adalah mengembangkan kreativitas. Konon kata orang dahulu, guru itu digugu dan ditiru, sehingga apapun perilaku dari seorang guru akan membekas pada jiwa dan ingatan siswa-siswanya. Karena itu, guru yang melakukan variasi yang unik dan kreatif akan mengakar pada diri siswa
dan memberikan inspirasi untuk mengembangkan kreativitas, baik itu di masa saat ini maupun akan datang oleh siswa tersebut. Berikutnya yang akan kita pahami atau yang akan kita diskusikan adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi di sini ada beberapa macam, yaitu variasi cara mengajar, variasi penggunaan media, dan berikutnya merupakan variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah variasi cara mengajar guru. Cara mengajar guru dapat divariasikan mulai dari variasi suara, variasi pemusatan, variasi dengan melakukan kesenyapan maupun kontak pandang. Yang pertama, variasi suara bisa dilakukan dengan melakukan perubahan suara seorang guru, yaitu dari suara yang keras, suara yang lembut, suara bernada tinggi, nada rendah, suara yang gembira, suara sedih, dan lain sebagainya. Hal itu membuat guru nampak lebih ekspresif dan mencegah kebosanan tentu saja. Yang kedua, variasi dapat juga dilakukan dengan melakukan pemusatan. Misalnya, baik anak-anak, ayo kita kembali ke topik tersebut. Atau dengan mengucapkan, anak-anak perhatikan baik-baik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah guru diam dan senyap secara tiba-tiba. Hal ini cukup efektif dilakukan ketika suasana kelas barangkali adalah Hal ini cukup efektif dilakukan ketika suasana keras Hal ini cukup efektif dilakukan apabila suasana kelas cenderung ramai. Terkadang guru cukup hanya perlu mendiamkan diri, maka secara tiba-tiba siswa akan sadar sedikit demi sedikit dan mereka pun akan ikut menyenyapkan diri. Yang keempat adalah kontak pandang. Dengan memvariasikan kontak pandang, seluruh siswa merasa diperhatikan dan seluruh siswa merasakan kehadiran guru tersebut. Jadi, sebagai seorang guru, kontak pandang kita jangan hanya ke beberapa siswa atau beberapa sisi saja, tapi harus kita variasikan ke seluruh kelas. Yang kelima adalah ekspresi. Ekspresi ini dapat dilakukan dengan perubahan ekspresi wajah, ekspresi atau gerakan-gerakan tubuh, sehingga performa seorang guru menjadi lebih hidup dan tentu saja berpengaruh kepada situasi dan kondisi kelas atau siswa tersebut. Yang keenam adalah variasi posisi guru. Variasi posisi guru dapat dilakukan dengan mengubah posisi guru yang awalnya ada di depan, ke tengah, ke belakang, atau ke samping. Yang terakhir adalah variasi penggunaan media. Media pembelajaran bisa kita variasikan dengan mengadakan media pembelajaran visual, media pembelajaran audio, media pembelajaran yang dapat disentuh, diraba, atau dimanipulasi, atau kombinasi dari ketiganya, yaitu variasi alat atau bahan atau media pembelajaran yang dapat dilihat, didengar, atau disentuh. Variasi yang lain pula dapat dilakukan, yaitu dengan mengubah variasi pola interaksi antara guru dan murid. Yang pertama biasanya dilakukan dengan melakukan variasi pola interaksi guru-murid. Hal ini dilakukan ketika seorang guru sedang menjelaskan suatu materi tertentu. Yang kedua adalah guru-murid-guru, di mana biasanya dilakukan ketika guru sedang memberikan pertanyaan kepada siswa. Yang ketiga adalah guru murid-murid. Hal ini juga dilakukan ketika guru melemparkan suatu pertanyaan, kemudian siswa yang mendapat pertanyaan tersebut akan direspon jawabannya oleh siswa yang lain. Yang keempat, polanya lebih dinamis, yaitu guru-murid, murid-guru, dan murid-murid. Hal ini biasanya dilakukan ketika kelas dalam kondisi sedang berdiskusi. Demikian juga pola yang melingkar tersebut biasanya dilakukan ketika satu kelompok siswa sedang melakukan presentasi sebuah topik. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan tentang keterampilan mengadakan variasi.
Terima kasih, selamat belajar, semoga kelak menjadi seorang guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.